Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 11 Agustus 2025 bersama saya Fiorina Jiretno. Berita terupdate dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda langsung dari sumbernya. Dan informasi terbaru dari Kabupaten Luwu, di mana jelang 80 tahun Republik Indonesia Merdeka, warga Dusun Bangkudo Luwu masih berburu sinyal. Nah, untuk melengkapi informasi, kita sudah terhubung dengan rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Pio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, baik. Lebih update-nya mungkin dan juga lengkapnya rekan Sauki dapat disampaikan sebenarnya bagaimana kondisi nyata dari sinyal-sinyal mungkin yang harusnya ada di Bangkudu saat ini. Ya, benar sekali. Tadi kami langsung menuju ke Dusun Bangkudu, Desa Posi, di Kecamatan Gua, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Dan setelah kami melihat langsung kondisi warga, memang hingga saat ini khususnya di Desa Posi belum ada jaringan yang memadai yang masuk untuk bisa dinikmati oleh warga. Jadi jarak Desa Posi itu sekitar 54,8 km dari ibu kota Kabupaten Luwu di Kota Biloba, atau mungkin sekitar 1 jam 17 menit perjalanan motor. Dari yang kami lihat di lapangan, warga mengandalkan jaringan internet yang disambung dari desa seberang. Jadi beberapa warga juga mengandalkan voucher yang dibeli seharga 5.000 dan 10.000. Itulah yang digunakan warga untuk keseharian agar bisa mengakses internet untuk berkomunikasi dengan keluarga atau kepentingan yang lainnya. Begitu rekan Pia. Oke, dan bagaimana kemudian mereka, kemudian warga-warga sekitar begitu ya, mengatasi ketiadaan sinyal di desa mereka? Kemudian tadi mungkin dengan membeli voucher, tapi siapa yang menyuplainya, rekan Sauki? Ya, ya, jadi voucher hanya ada di beberapa rumah warga, dan satu rumah itu bisa dipakai mungkin jaraknya itu sekitar 10 kilo, jadi ada sekitar 5 atau 10 rumah warga yang memakai atau menumpang jaringan internet di salah satu rumah warga. Begitupun juga tadi kami datang di kantor desa di Desa Posi, juga menggunakan sambungan jaringan internet yang ditarik dari desa seberang. Selain itu, warga juga biasanya jika dalam hal urgen atau mendesak, warga biasanya pergi ke desa, ke batas desa, di desa antara desa Posi dan desa Tiromanda untuk mendapatkan akses jaringan. Dari pengakuan warga, akses dari desa Posi menuju desa Tiromanda itu berkisar 3 sampai 5 km, begitu kan Pia? Tapi rekan Sauki mengenai jumlah penduduk dari desa Posi sendiri ada berapa totalnya? Ya, dari data desa yang kami peroleh, untuk jumlah penduduk yang ada di Desa Posi itu sekitar 1.942 jiwa, terbagi ke 986 jiwa laki-laki dan 956 jiwa perempuan. Begitu kan, Pak? Baik, berarti pada saat kemudian warga membutuhkan untuk berkomunikasi pada saat masa-masa darurat itu mereka bisa melakukan upaya seperti apa, rekan Sauki? Ya, tadi contohnya kami temui warga di Dusun Bangkudu di Desa Posi, masanya Pak Buang. Dia menceritakan kalau hingga kini memang belum ada akses jaringan internet. Bahkan dulu waktu zaman COVID, ketika pembelajaran sekolah dialihkan ke online, mereka orang tua rela mengantarkan anaknya ke batas desa, Desa Tiramanda, untuk bisa belajar atau menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Itu pun juga kalau pada saat itu tidak selesai di sore hari, kemudian dilanjutkan di malam hari dan menunggu sampai tugas dari anak-anak mereka selesai. Selain itu juga ketika hal urgen, misalnya ada keluarga yang berpulang atau meninggal dunia, warga biasanya langsung menuju ke batas desa di Desa Tiromanda untuk mengakses internet agar bisa menelpon sanak keluarga ketika ada kabar duka seperti itu. Begitu kan, Pio? Oke, ya dapat disampaikan rekan Sauki mengenai sejak kapan warga sekitar belum mendapatkan akses jaringan? Apakah sudah sejak 80 tahun lalu atau mungkin sudah sempat ada namun terputus? Iya, dari pengakuan warga memang dari uh,
warga yang kami temui di Dusun Bangkudu memang sudah sejak Indonesia merdeka mungkin sudah sekitar 80 tahun warga belum bisa mengakses internet di Dusun Bangkudu di Desa Posi. Dari pengakuan aparat desa setempat ketika kami datang di kantor desa, menurutnya memang beberapa kali sudah ada pengajuan untuk pemasangan tower internet misalnya di Telkomsel, juga pada pengajuan proposal ke Pemda untuk dalam rapat musrembang, namun sampai saat ini belum ada follow up atau proposal yang di-ACC oleh gitu kan. Baik, dan apakah kemudian pemerintah mengetahui hal ini? Apakah kemudian sudah ada hal-hal juga yang diupayakan oleh pemerintah atau mungkin memang hanya jalan di tempat? Ya, dari pengakuan aparat desa yang kami temui tadi, sebenarnya sudah ada beberapa kali dari pihak operator jaringan yang sudah meninjau lokasi, namun kendalanya adalah sertifikat tanah. Jadi untuk membangun tower harus ada sertifikat tanah di lahan tersebut, sehingga kendala itu yang menjadi sampai saat ini di Desa Poso belum ada jaringan internet. Kemudian yang kedua, adapun tanah yang bersertifikat, namun ada sedikit kendala dari warga yang mungkin tidak mau tanahnya diambil oleh operator, begitu rekan Tio. Terakhir, rekan Sauki, bagaimana kemudian harapan warga yang dititipkan pada Anda ketika Anda meliput dan juga mungkin harapan dari kepala dusun khususnya kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun juga provinsi ataupun juga pemerintah pusat? Silakan. Ya, harapan khususnya dari warga Desa Posi, tadi kami ketemui kepala dusun Bangkudu, Hasan, memang dia membenarkan kondisi saat ini banyak warganya yang mengeluh, apalagi ketika ada keluarga atau anak-anak mereka yang pulang, mungkin berlibur dari kuliah dan punya tugas, dan itu tentu sangat mengganggu dan butuh akses jaringan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Dan terlebih lagi jika kondisi cuaca buruk, kondisi jaringan internet juga pasti akan terganggu. Dan memang warga saat ini mengharapkan pemerintah segera membangun jaringan komunikasi di wilayah mereka, begitu kan Pia? Terima kasih atas informasinya dan semoga ini bisa menjadi aspirasi yang didengarkan dan juga segera dilirik dan diimplementasikan sesegera mungkin baik itu dari pemerintah kabupaten maupun juga provinsi di Solo Selatan untuk dusun Bangkudu khususnya. Terima kasih rekan Sauki, selamat kembali beraktivitas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari warga Masanja Pabuang, yakni kemudian ada juga kepala dusun Bungkudu atas nama Hasan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dulu Pak, jaringan telepon itu susah. Susah ada jaringan teleponnya. Itu menjadi bagus jaringan telepon. Ada Sudah? ya, aman-aman. Sudah? Ngulung-ngulung jemeki ya. Safety satu di sini. Tetap lagi panas tuh. Katanya gitu. Sudah tidak ada itu karena sudah masuk ini. Cuma keteng gitu. Beli pojer itu. Bisa dulu kan deh kita
begitu boleh tuh selalu. Iya. Ya begitu saja. Oke. Dulu Pak, jaringan telepon itu susah. Susah deh jaringan teleponnya. Nah, itu menjadi bagus jaringan telepon. Ada Sudah? ya, aman-aman. Sudah? Ngelong-ngelong aja Meki ya. Sertifikat di sini apa lagi panas tuh. Pak, bagaimana warga di sini Untuk akses selama ini untuk mengakses jaringan? Apa itu? Mengeluh semua kalau tidak ada jaringannya. Itu yang diharap supaya ada jaringan. jadi selama ini pakai apa Pak untuk jaringan? Ini voucher Iya. Piki nama Firman namanya. Itu ambil dari rumahnya orang Pak? Iya, diambil dari rumahnya orang, dibayar juga. Ditarik jaringannya ke rumah tak Pak? Iya. Berapa itu biaya pasangnya itu Pak untuk Kalau saya tidak salah 350 satu begini. 150? Iya. Itu dipakai berapa lama itu Pak? Yang datang juga enggak bilang juga itu. Tinggal di voucher dibeli hari-hari. Oh, hari-hari. Voucher itu berapa harganya Pak? 5.000 satu. 5.000 Ada satu. 10.000. 10.000. Kalau kita biasa satu hari rata-rata berapa di Tidak, per bulan saya. per bulan? Iya. Satu bulan sampai berapa? 50.000. 50.000 Satu bulan. paketnya. Itu dipakai berapa orang Pak di rumah Pak? Satu HP aja. Oh, satu HP yang bisa. Iya. Misalnya orang lain tidak pakai, beli voucher itu. Oh. Ya berarti di rumah tuh ada berapa orang Pak yang pakai HP? Saya pakai bayar bulanan. Berapa? Satu jadi pakai kan 2 di HP di sini. Berarti orang lagi yang membeli sama kita Ya, tidak. Saya juga bayar bulan. per bulan. Ya, anak saya beli voucher di luar. Berarti terpisah yang dari 50.000 tadi itu Pak ya? Iya. Jadi rata-rata per bulan habis berapa Pak untuk jaringan bahasanya? Itu mami itu 5.000 satu hari. 5.000 satu hari tambah 50.000 per bulan ya? Berarti 200.000 semuanya. 150 tambah 50. Iya. Oke. Itu kualitas jaringannya bagaimana Pak? Sering rusak, gangguan juga? Sering bagus, sering rusak. Iya. Kalau bagus cuaca begitu. Iya. Bagus juga. Anak-anak pernah mengeluh Pak karena Iya, sering ke sana kalau apalagi waktu belajar ke sana. Iya. Untuk akses jaringannya untuk pakai belajar Pak ya? Iya, Boleh. Siapa nama Pak? Hasan. Umur 55 kalau tidak salah. Kepala dusun kepala dusun Bangkudu. Bangkudu. Ya, Pak, bisa diceritakan kondisi daerah ini yang sampai sekarang belum ada jaringan telekomunikasi? Kalau di sini Pak, Desa Posi itu jaringan telekomunikasi itu dari Indonesia Merdeka sampai sekarang tidak ada jaringan internet. Waktunya samanya COVID, anak-anak kami di sini keluar ke kota, di Satiromanda belajar online. Itu pun ditunggui sama orang tuanya dari pagi sampai sore. Kalau tidak selesai lagi tugasnya, sore lagi dia sambung ke sana malam sampai sekarang. Nah, sekarang itu ada nama di desa kami itu ada namanya jaringan voucher. Kami anak-anak beli voucher 5.000 itu cuma 10 jam. Habis 10 jam kalau tidak habis lagi tugasnya dia beli lagi. Jadi kami berharap sama pemerintah
ya ada dikasih masuk jaringan internet di desa kami, Desa Posi, di Kecamatan Boa, Kabupaten Lu. Satu voucher itu berapa harganya, Pak? 5.000 Pak, ada juga 10.000. Iya. Berarti satu hari minimal 10.000 dipakai untuk pengeluaran internet, Pak? Iya Pak, 10.000 Pak. Jaringannya bagus atau bagaimana, Pak? Sekarang juga bagus, sekarang tidak. Biasa kalau tergantung dari cuaca Pak jaringannya. Kalau bagus cuaca kayak gini ya bagus-bagus juga jaringannya. Tapi kalau musim hujan kadang jelek, kadang bagus. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah bagaimana Pak sekarang ini? Sekarang ini Pak beli voucher dulu. Beli vouchernya dulu, kalau berkasih masuk dalam HP baru kita bisa berkomunikasi sama keluarga di luar. Kalau tidak ada voucher ya kita keluar lagi ke batas. Jaraknya berapa Pak dari sini ke batas? Jaraknya itu sekitaran 3 kilo lah ke sana. Kurang lebih 3 kilo. 3 kilo. Iya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak biasa juga langsung keluar ke sana, Pak? Iya, langsung ke batas saja. Biar tengah malam langsung ke situ. Biar tengah malam ke sana juga, apalagi kalau ada keluarga yang mengalami duka, tiba-tiba ada keluarga meninggal, ada keluarga mau dihubungi di luar, jam berapapun meninggal malam, kita ke sana ke batas, kembali keluarga. Siapa nama Kak? Mas Anja Pabuang Pak. Mas Anja Pabuang. Anja Pabuan. Iya, Umur 33 tahun. dusunan. Oh. Makanya itu. Sudah tidak ada itu karena sudah masuk ini. Iya, baru. Cuma keteng gitu. Beli voucher itu. Bisa dulu kan begitu wale tuh seolah. Iya. Ya begitu saja. Oke. Dulu Pak, jaringan telepon itu susah. Susah ada jaringan teleponnya. Itu menjadi bagus jaringan telepon. Ada Sudah? Ya. Aman-aman. Sudah? Ngulung-ngulung jemeki ya. Satu di sini apa lagi panas tuh? Makanya itu. sudah tidak ada itu karena sudah masuk ini. Iya, baru. Cuma keteng gitu. Beli voucher itu. Bisa dulu kan begitu wale tuh seolah. Iya. Ya begitu saja. Oke. Dulu Pak, jaringan telepon itu susah. Susah ada jaringan teleponnya. Itu menjadi bagus jaringan telepon. Ada
Ya. Aman-aman. Sudah? Ngolo-ngolo jumeki ya. Satu di sini. Enggak lagi panas tuh. Katanya itu. Sudah tidak ada itu karena sudah masuk ini. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.